Halo guys, welcome back to Otok ID dengan gua Filipi Dilarwanawul di sini. Hari ini gua bakal ngebahas terkait dengan perbedaan antara perseroan terbatas atau PT biasa dengan PT PMDN atau PT Penanaman Modal Dalam Negeri. Kedua hal ini sebenarnya sama-sama badan usaha yang bisa dimiliki oleh warga negara Indonesia. Tapi apa sih bedanya? Kenapa namanya harus dibedakan? Dan juga apakah ada memang kayak pemberian fasilitas lain atau hanya sekedar nama saja perbedaannya. Nah, sebelum gue masuk untuk pembahasan materi, gue pengen cek dulu nih uang gue yang ada di Binomo. Saat ini gue udah ngebuka aplikasi Binomo ini, aplikasi Binomo. Kita coba buat memperdagangkannya ya. Ini kan kita lihat nih dalam kondisi naik nih, naik terus. Tapi ada titik-titik di mana dia masih berusaha untuk turun. Gue coba pilih untuk turun. Ya, ini sudah gue open, ini merah ini, pertandanya gue turun. Kalau misalnya ditanya ini real account atau bukan, fix real account bro. Nah, jadi kita tunggu aja. Gue tadi milih turun. Nah, biar kita nggak repot-repot, gue bakal percepat video ini, tapi gue tetap nunggu di sini. Karena kan 1 menit itu lumayan lama untuk nunggunya. Iya guys, kita langsung dapat keuntungannya. Mantap banget. Jadi tadi gue udah nunggu 1 menitan untuk dapatkan keuntungan ini. Mudah banget caranya. Udah, kalian nggak usah repot-repot lagi, langsung aja klik link di deskripsi gue, udah gue taruh beserta dengan disclaimernya. Kalian bisa baca disclaimernya dulu, lalu kalian bisa klik lalu mendaftar untuk mendapatkan 1000 US dollar gratis di akun demo kalian. Oleh karena itu, yuk kita masuk ke dalam pembahasan. Check this out. Nah, jadi PT atau Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil. Ini yang diatur pada pasal 109 Undang-Undang Cipta Kerja, jadi ini udah yang up to date. Nah, adapun yang dimaksud dengan penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Penanaman modal ini diaturnya di Undang-Undang Penanaman Modal ya. Jadi kalian harus bedain terlebih dahulu. Ada penanaman modal, ada juga namanya Undang-Undang Pasar Modal, ada juga terkait dengan yang tadi Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi perlu kita perbedakan terlebih dahulu. Nah, kalau misalnya kita tahu apa itu penanaman modal dalam negeri atau PMDN, PMDN itu adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri juga. Nah, sehingga tadi kita sudah tahu kedua halnya, yaitu penanam modal dalam negeri menggunakan modal dalam negeri. Itu dua hal yang penting ya. Nah, sehubungan dengan program pemerintah dalam mewujudkan perkembangan perekonomian nasional Indonesia dalam persaingan perkembangan perekonomian dunia, maka hal ini membutuhkan perkembangan dan peningkatan dari tahun ke tahun. Sebelumnya, gue pengen ngasih tahu dulu bahwa materi ini gue dapatkan dari hukum online, jadi kalian bisa search juga sebenarnya di hukum online untuk mengetahui lebih lanjut. Tapi gue coba untuk lebih mempermudah kepada kalian yang mungkin mager untuk membaca, jadi gue coba untuk rangkumkan dan memberikan analisis-analisis tambahan dari gue sendiri. Nah, jadi tadi kan sudah tahu sebenarnya ada PT biasa, dan kita udah tahu definisinya apa dari PT biasa itu. Pun kita juga tahu tentang penanaman modal dalam negeri. Lantas kenapa sih pentingnya ada tindakan penanaman modal? Nah, jadi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu selain membuat suatu regulasi atau kepastian hukum terhadap suatu badan hukum, mereka juga berusaha untuk menciptakan suatu iklim yang baik terhadap investasi dengan cara memberikan fasilitas investasi terhadap pelaku usaha yang menanamkan modalnya di Indonesia. Salah satunya adalah penanaman modal dalam negeri yang turut menjadi perhatian pemerintah, di mana pelaku usaha nasional diutamakan untuk menanam modalnya tetap di Indonesia demi meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia pada umumnya dan pendapatan sebagian kelompok usaha tertentu pada pokoknya. Jadi kan dibanding sebenarnya bikin PT dan PT PMDN tuh tipikalnya sama. Cuman ada beberapa ketentuan nanti yang akan gue bahas ya. Kenapa sih kita perlu adanya PMDN ini? Karena kita perlu menahan nih, kalian punya dana, kalian nggak usah keluar, kalian tetap di sini aja. Jadinya kalau misalnya ada masalah sedikit, kalian tuh nggak perlu repot-repot lagi untuk menyelesaikan menyelesaikan urusan perdagangannya, yaitu misalnya urusan terhadap
perpajakan, urusan terhadap perizinan-perizinan, kalian nggak perlu repot lagi. Kita coba untuk, udah uangnya jangan dibawa keluar, uangnya tetap ada di Indonesia aja. Ayo dimanfaatkan di perekonomian Indonesia. Nah, begitu. Kenapa sih kita berusaha untuk membawa itu di Indonesia aja? Karena tujuan kebijakan penanaman modal yaitu untuk mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional. Nah, berdasarkan pasal 5 ayat 1, memang ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, PMDN dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum, bahkan usaha perseorangan. Namun pada perkembangannya, PMDN itu lebih banyak menggunakan PT. Memang perseroan terbatas itu merupakan badan hukum yang paling sering digunakan oleh PMDN. Nah, apa sih yang membedakan? Kan itu intinya. Apa yang membedakan antara PT dengan PT PMDN, PT biasa dengan PT PMDN? Ternyata yang membedakan adalah dari fasilitasnya. Nah, fasilitas yang didapatkan oleh PT PMDN itu tidak didapatkan oleh PT biasa. Nah, tapi kenapa? Kenapa dibedakan? Ya dikarenakan PMDN juga dia perlu izin-izin khusus pada bidang-bidang tertentu yang diatur dalam Perpres nomor 44 tahun 2016. Sebenarnya sudah ada Perpres tambahannya, Perpres yang terbarunya. Itu terkait dengan daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal. Jadi memang walaupun PT PMDN itu memiliki dia memiliki ke fasilitas khusus, fasilitas mungkin dari keringanan pajak dan lain sebagainya, namun ada izin-izin khusus juga yang harus dipenuhi. Yang sebenarnya PT biasa nggak perlu memenuhinya. Kenapa? Karena dia tidak terikat pada ketentuan-ketentuan di penanaman modal beserta peraturan turunannya. Nah, fasilitas tersebut diberikan kepada penanaman modal yang melakukan perluasan usaha atau melakukan penanaman modal baru. Namun, untuk mendapatkan fasilitas tersebut, paling sedikit PT PMDN itu harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yaitu pertama, menyerap banyak tenaga kerja, termasuk skala prioritas tinggi, termasuk pembangunan infrastruktur, melakukan ahli teknologi, melakukan industri pionir, berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu, menjaga kelestarian lingkungan hidup, melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi, bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi, industri yang menggunakan barang atau modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri, dan atau termasuk pengembangan usaha pariwisata. Nah, jadi memang fasilitas-fasilitas inilah yang yang memang diberikan kepada PT PMDN dengan catatan kriteria-kriteria tadi yang sudah saya sebutkan dari A sampai Z tadi itu semuanya itu setidaknya harus terpenuhi satu atau duanya. Nah, kalau misalnya kita lihat Undang-Undang Cipta Kerja juga menjelaskan bahwa bentuk fasilitas yang diberikan kepada penanaman modal tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Nah, sebagai contoh pasal 31A ayat 1 UU tentang pajak penghasilan, UU 36 tahun 2008. Diatur sebagai berikut, kepada wajib pajak yang melakukan penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan atau di daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas tertinggi dalam skala nasional dapat diberikan fasilitas perpajakan dalam bentuk pengurangan penghasilan neto paling tinggi 30% dari jumlah penanaman yang dilakukan, penyusutan dan amortisasi yang dipercepat, kompensasi kerugian yang lebih lama tetapi tidak lebih dari 10 tahun, dan pengenaan PPh atas dividen sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 sebesar 10%, kecuali apabila tarif menurut perjanjian perpajakan yang berlaku menetapkan lebih rendah. Nah, ada lagi nggak selain itu contohnya? Sebenarnya ada lagi contoh selain itu. Misalnya untuk usaha tertentu yang padat karya ini berarti jumlah tenaga kerjanya banyak. Maka mendapatkan fasilitas pajak penghasilan berupa pengurangan penghasilan neto sebesar 60% dari jumlah penanaman modal, berupa aktiva tetap berwujud termasuk tanah yang digunakan untuk kegiatan usaha utama, apabila memenuhi ketentuan dalam pasal tersebut. Nah, jadi di sini kita tahu, PT biasa dengan PT PMDN sebenarnya perbedaannya tidak begitu mencolok. Hanya terhadap fasilitasnya dan juga ketentuan-ketentuan perizinan yang harus didapatkan. Selain itu juga sebenarnya PT PMDN itu memang ada beberapa daftar bidang usaha yang tertutup bagi mereka, pun juga ada daftar bidang usaha yang terbuka namun dengan syarat. Yang mana hal tersebut sebenarnya di PT biasa itu tidak ada terkait restriksi-restriksi seperti itu. Akan tetapi tetap harus merujuk pada peraturan perundang-undangan. Nah, sehingga dengan hal ini kita sudah semakin tahu bahwa PT biasa dengan PT PMDN tidak begitu jauh berbeda. Yang membedakan mereka adalah mereka tunduk pada peraturan apa saja, di mana PT PMDN ada tambahan, yaitu tunduk pada UU penanaman modal beserta peraturan perundang-undang turunannya.
baik itu diatur dalam Perpres, baik itu diatur dalam Permen dan lain-lainnya. Nah, itu yang menjadikan dasar perbedaannya. Fasilitas-fasilitas yang didapatkan, sebenarnya PT biasa pun juga bisa loh mendapatkan fasilitas keringanan tadi, misalnya menjaga lingkungan hidup. Nanti ketika mereka menjaga lingkungan hidup, mereka bisa mendapatkan insentif pajak. Atau misalnya mereka merupakan industri pionir, berada dari industri pionir, walaupun mereka PT biasa, tapi mereka memulai sesuatu hal di industri yang baru, mereka juga dapat mendapatkan insentif tadinya. Nah, ini semua memang menjadi kelebihan dan kelemahan masing-masing sih. Jadi di sini kita bisa tahu kenapa orang-orang memilih PT biasa dan juga kenapa orang memilih PT PMDN. Kalau kalian punya pertanyaan terkait dengan PT biasa dan PT PMDN, silahkan komentar di bawah. Kalau misalkan juga punya pertanyaan tentang penanaman modal asing, kan tadi PMDN itu dalam negeri, tapi juga ada tentang penanaman modal asing, silahkan juga komentar di bawah, nanti gue akan bahas atau gue akan jawab langsung di komentar, atau gue bisa bikinkan videonya. Oleh karena itu, sampai di sini aja dan salam demokrasi.